Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Selviananda, perwakilan dari Sekbid KTG Islam. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Torik selaku guru agama Islam. Apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Pak Torik? Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengupas ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semua? Nah, kita berjumpa lagi ya ini untuk melanjutkan materi tajwid yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Tentunya masih ingat kan ya mengenai materi kemarin yang sudah disampaikan mengenai nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kita sudah mengupas kemarin ya. Coba kita kupas sedikit kemarin, lalu nanti kita langsung praktekkan di ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita bahas di suratul Fatihah dan di surat Al-Baqarah ayat 1-5. Nah, kemarin hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5 ya. Ada idhar halki, idgham bi gunah, idgham bila gunah, ada ikhfa, dan yang terakhir iklab. Itu ada 5 di dalam ilmu tajwid hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kita langsung mengupas di suratul Fatihah. Kita langsung praktek supaya kita tahu mengenai bacaan hukum nun mati atau tanwin. Nah, selain itu kita juga belajar cara belajar membaca ayat yang benar. Kita mulai dari suratul Fatihah ya. Kita baca satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang pertama ini jadi termasuk ke dalam ayatnya suratul Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat ke-1 dari suratul Fatihah. Kita lihat ini kalau di ayat 1 ini kita lihat, nah ini tidak ada bacaan nun sukun atau tanwin, ini tidak ada. Cuma bacanya harus jelas ya, seperti di sini ada, ini kalau lafaz Allah itu ada bacaan tafhim dan tarkik itu nanti di pembelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, jadi harus jelas. Nah, kalau ada lafaz Allah sebelumnya berupa kasrah maka dibaca bismillah, nggak boleh bismillah, nggak boleh. Nah, itu. Nah, ini hanya mengupas cara bacanya saja ya. Dengan karena tidak ada bacaan nun sukun atau tanwin. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada mem sukun, ini juga belum kita pelajari, cuma hanya cara bacanya saja harus jelas. Alhamdu nggak boleh, alhamdu nggak boleh. Terus ayat ketiga, ar-rahmanir-rahim. Ini juga tidak ada ya mengenai bacaan nun sukun atau tanwin. Maliki yaumiddin. Nah, ini juga belum ada mengenai nun sukun atau tanwinnya. Jadi baca saja, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini nanti juga kita bahas iyyaka. Ini namanya mat tabi'i. Kita bahas nanti di pembelajaran selanjutnya. Yang mana panjangnya ini 2 harokat atau 2 ketukan, bisa dikira-kira sendiri. Jangan terlalu
panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Iyyaka nggak boleh terlalu panjang. Iyyaka nggak boleh terlalu panjang. Bisa dikira-kirakan 2 ketukan atau 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah kita lihat di sini ada bacaan mengenai nun sukun atau tanwin. Kita lihat di lafaz an'amta ini ya. Ini sudah jelas ya. Setelah nun sukun ada huruf hijaiyah, salah satunya itu ain. Kemarin kita bahas an'amta. Ain ini berarti termasuk dalam hukum bacaan izhar halki, yang mana bacanya harus jelas. Siratal ladzina an'amta harus jelas. Gak boleh an'am, itu namanya mendengung, harus jelas. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini berarti hanya satu ya. Jadi di suratul Fatihah ini hukum bacaan nun sukun atau tanwin hanya ada satu, yaitu pada ayat ke-7 pada lafaz an'amta. Ini kalau langsung praktek ini kan lebih mudah tentunya ya. Kita tahu mana bacaan-bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Itu mengenai suratul Fatihah. Hanya ada bacaan idhar. Nah, idhar kemarin itu ada 6. Ada 6 huruf, yaitu ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ingat-ingat kembali ya. Nah, selanjutnya kita kupas mengenai surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Ini kita baca lagi ya, para penonton bisa mengikuti ya, sambil mengikuti membaca suratnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ganti ayat, ketika membaca Al-Quran, kita semua membaca Al-Quran itu disunahkan membaca bismillah lagi ya ketika ganti ayat. Ya, ayat pertama mengenai alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini juga ada titik 3 ya. Ini tanda apa? Ini nanti masuk di bab wakaf ya. Kalau ada titik 3, 2 ini harus berhenti di salah satunya, dari la raib atau yang fi. Tapi kita biasa membacanya yang berhenti di fi ini ya. La raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 1 ya, ayat pertama. Nah, ini kita lihat di sini ada pada bacaan mengenai hukum nun mati atau tanwin. Nah, kita lihat bersama-sama ada pada ada ya, ini ada lafaz hudal lil muttaqin. Hudal. Nah, kemarin jika ada tanwin atau nun sukun bertemu apa ini huruf lam, maka hukumnya bacaan apa kemarin? Bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, yang mana idgham itu artinya memasukkan huruf tanwin ini ke huruf selanjutnya bila gunnah dengan tanpa mendengung. Dengan tanpa mendengung. Ini masuk ke huruf lamnya dengan tanpa mendengung.
hudal lil muttaqin. Jadi sebenarnya nggak usah ditasdid, sudah otomatis. Tapi tasdid ini hanya apa? Menunjukkan supaya memudahkan untuk membacanya. Hudal lil muttaqin, tanpa mendengung, nggak boleh hudal lil, nggak boleh. Hudal langsung masuk ke huruf lamnya. Hudal lil muttaqin. Bacaan idgham bila gunah. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kita lihat ada atau tidak di ayat kedua ini bacaan dari hukum nun, sukun atau tanwin. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, ini ada ya di lafaz yunfiqun, yunfiqun. Ini ada nun sukun bertemu fa. Bertemu fa. Bacaan nun apa kemarin? Bacaan jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf fa. Ini namanya bacaan ikhfa. Yunfiqun. Cara baca ikhfa kemarin itu adalah samar-samar. Yunfiqun. Nah, ini samar-samar maksudnya ketika mulut kita sudah masuk ke nun ini, maka mulut kita langsung seolah-olah mau bunyi ke fa ini. Yunfiqun. Jadi sudah membentuk huruf fa. Mulut kita yunfiqun itu samar-samar. Memang agak mirip dengan idgham bigunah ya, mendengung, cuma tidak mendengung. Yunfiqun. Kalau mendengung itu dua harokat lama ditekan. Kalau ini tidak ditekan. Jadi langsung membentuk huruf fa-nya. Yunfiqun. Nah, itu ikhfa. Yang mana hurufnya kemarin ada 15 ya. Ada 15 yang biasanya terkumpul dalam lafaz disebutkan ya banyak, biasanya dalam lafaz syifdasana kamjadah sahsun kot sama suntayiban jinfitukon do 5. Nah, itu ada 15 terkumpul dalam lafaz itu. Salah satunya fa. Oke, yang selanjutnya kita lanjut untuk ayat ke-4 ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ayat keempat. Kita lihat ada atau tidak bacaan dari nun sukun atau tanwin. Walladzina yu'minuna bima unna, ini ya nun sukun bertemu za. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini sama lafaz unzila ini. Nah, ini ya. Nun sukun bertemu za. Ini juga nun sukun bertemu za, maka dibaca ikhfa. Ini juga termasuk huruf ikhfa. Unzila, unzila. Dibacanya samar-samar. Ini ada dua ya, berarti di ayat 4 ada dua bacaan mengenai nun sukun atau tanwin. Ini sangat, kalau kita nanti sudah mempelajari bacaan semuanya, tentu sangat banyak di sini bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaan ini juga termasuk ada, nah ini ada tanda ini, berarti ini tanda panjang mad. Nah, ini nanti ada mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil. Nah, yang panjangnya ada 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, bisa dikira-kirakan. Nah, ini ada lagi dibaca mengenai bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, ini
nun sukun bertemu qaf. Ini sama juga bacaan ikhfa, termasuk bacaan ikhfa samar-samar. Jadi ada 3 bacaan yang mana ikhfa sama ikhfa semua bacaannya. Selanjutnya di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lihat di sini ada tanwin. Ini ada tanwin bertemu mim ya. Ada tanwin bertemu mim. Nah, ini termasuk bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini baru mendengung. Idgham bi gunnah. Suara tanwinnya masuk ke huruf setelahnya, huruf mim dengan mendengung. Hudam, nah, mendengung juga kira-kira 2 harokat itu atau 2 ketukan. Hudam masuk ke huruf ini ya dengan suara mendengung. Hudam mir rabbihim, dengan mendengung. Ini bacaan idgham bi gunnah yang hurufnya ada 4. Itu ya, nun, mim, wawu. Ini mim termasuk yang huruf mim. Selanjutnya juga ada ini nun sukun bertemu ro. Nun sukun bertemu ro termasuk bacaan idgham bila gunnah. Yang mana idgham itu memasukkan masuk ke huruf idgham bila gunnahnya yang berupa ro ini dengan tanpa mendengung, bila gunnah tanpa mendengung. Jadi mir rabbihim, kalau ini idgham bi gunnah dengan mendengung, kalau ini tanpa mendengung. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi di ayat kelima ini ada 2 hukum bacaan, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yaitu tadi kita kupas dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tentunya kita bisa lebih memahami dengan langsung ke ayatnya ini. Nanti bisa dihitung sendiri ya jumlahnya. Bisa dihitung ada bacaan apa saja, ikhfa ada berapa, idgham bi gunnah ada berapa, silahkan bisa disebutkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja ya untuk kali ini, materi kali ini mengupas ayat mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut materinya ya, kita lanjut baru kita kupas lagi di Al-Quran. Terus begitu, karena sangat banyak sekali materi-materi tentang tajwid yang belum kita pelajari atau kita sampaikan. Mungkin itu saja dari saya Muhammad Thorik. Banyak kekurangannya tentunya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga bermanfaat dan penuh berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti atau belum mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Thorik hari ini? Jika ada teman-teman yang kurang mengerti dan kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh Pak Thorik hari ini, bisa tulis di kolom komentar dan kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.